Shalom rekan sebangsa, setanah, dan seair. Ya, biar lengkap. Kan bulan ini bakal ngerayain Sumpah Pemuda kan. Hari ini gue kasih judul firman Tuhan hari ini adalah baik dan adil. Katakan sama-sama baik dan adil. Ya. Baik dan adil. Orang yang baik belum tentu adil. Betul? Orang yang adil kadang-kadang suka dibilang nggak baik. Betul ya? Orang yang baik, kadang-kadang baiknya bisa milih-milih. Tergantung sama siapa. Jadi walaupun dia nggak bener, ya nggak apa-apa gue terbaik sama dia karena dia siapanya gue gitu ya. Orang yang adil, yang paling bingung. Dia berusaha untuk adil. Tapi karena dinilai kayak sama orang lain, nih kok lu kasih dia kan gini, dia berusaha adil. Akhirnya dianggap tidak baik. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik dan adil. Kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kira-kira langsung ngerti nggak ketika baca ayat ini? Ini lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin tanah. Betul ya? Tanah yang udah dikasih air hujan. Yang udah digarap, yang udah dikasih pupuk. Lalu mereka menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Bisa menghasilkan padi, gandum, ganja. Ganja enggak. Ganja iya sih, tapi nggak boleh di negara kita. Yang berguna lah buat orang-orang. Akhirnya tanah itu mendapat berkat dari Tuhan. Ya kan? Akan digarap lagi, digemburin lagi, dikasih pupuk lagi. Pokoknya dibikin sehat lagi. Tapi kalau tanah yang menerima perlakuan yang sama, menerima air hujan, menerima pupuk, menerima dan lain-lain, yang dihasilkan adalah semak duri. Tahu semak duri nggak sih? Pernah ke ini nggak sih, ke hutan? Yang kadang-kadang kita jalan nih ke sawah atau kemana gitu ya. Pas selesai dari sawah tiba-tiba, baret. Pernah nggak sih? Tiba-tiba baret dari mana nih gitu. Pernah kan? Nah itu kan semak duri. Ya, semacam itu, tanah semacam itu akan dibakar. Kenapa? Karena semak duri nggak berguna. Mau diapain? Dimakan nggak bisa. Baik dimakan manusia atau dimakan hewan nggak bisa ya. Hewan makan semak duri, ya atau berdarah tuh semuanya. Ya kan lecet-lecet dan sebagainya gitu. Begitupun manusia. Manusia nih katanya udah terima berkat dari Tuhan. Ya. Kan berkat itu kalau di beberapa gereja ngajarin gini. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Gila, keren nggak? Ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum ada berkat yang Tuhan berikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Contohnya, oksigen. Matahari, panasnya gitu. Malam, udara, ya kan? Hujan. Itu mau orang baik, orang jahat, terima semua dari Tuhan, betul? Tuhan bisa nggak kira-kira, males bayar orang jahatnya. Yang orang jahat nggak boleh terima nafas, mati semua gitu orang jahat. Jadi tinggal orang baik aja. Bisa nggak? Bisa banget. Tapi Tuhan lakukan nggak? Ya enggak. Itu namanya berkat umum. Berkat khusus apa? Berkat khusus adalah berkat untuk mereka yang selain menerima berkat umum, mereka melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ada berkat khusus yang berkat ini spesifik diberikan untuk orang ini. Untuk orang ini, karena orang ini membutuhkan berkat ini. Nah itu berkat khusus namanya. Karena kan ada berkat umum, ada berkat khusus gitu ya. Nah sebenarnya apa yang diharapin sih dari seseorang yang menanam sebuah pohon? Apa yang diharapin? Misalnya pohon apel. Kalau kalian tanam pohon apel, kalian berharap apa? Buahnya. Bertumbuh gitu kan ya. Berkembang, tinggi gitu, bisa dipetik. Terus lagi duduk di bawah, apelnya jatuh. Lalu kalian mikir, kenapa apelnya jatuh? Dapatlah hukum gravitasi gitu ya. Gitu. Apel, jelas buahnya dong ya. Kalian nggak nanam pohon apel karena gue suka sama daunnya gitu kan. Enggak kan? Ya kan enggak kan ya? Pasti buahnya. Ingat beberapa kali yang gue ajarin, Tuhan
Yang Tuhan tuntut dari kita sebagai orang percaya yang diibaratkan sebagai tanah gitu, sebagai tanaman gitu kan. Kita tuh kebanyakan orang kalau kita tanya, lu kenapa nggak ke gereja lagi di situ gitu? Jawabannya apa biasanya? Yang paling umum. Gua nggak bertumbuh. Betul ya? Gua nggak bertumbuh gitu. Padahal pertumbuhan itu sesuatu yang wajib kan? Buktinya di ayat Ibrani tadi bilang tanahnya udah diusahakan tetap tumbuh tuh. Tapi apa yang tumbuh? Semak duri bisa tumbuh di situ, betul kan? Pohon bisa tumbuh. Tapi apakah Tuhan menuntut pertumbuhan? Kalau kalian lihat di firman Tuhan? Enggak kan? Tuhan nuntut apa? Buah. Makanya ketika Yesus sebelum disalib, waktu dia di jalan di daerah dekat Yerusalem, itu ketemu ada pohon ara. Gue sendiri belum pernah lihat secara langsung. Pohon ara kayak apa, buah ara kayak apa. Belum pernah lihat secara langsung. Tapi ketika Yesus melihat pohon ara itu, dia lihat pohon aranya gede, daunnya lebat. Tapi Yesus cari buah. Nggak ketemu. Akibatnya apa? Jadi kering pohon itu. Kenapa? Percuma lu tumbuh, percuma lu bertumbuh di gereja. Bertumbuh itu kadang-kadang patokannya lu happy di gereja itu. Lu pelayanan di gereja itu. Apalagi, lu berteman, lu berkumpul di situ. Tapi hidup lu sebagai orang percaya nggak menghasilkan apa-apa. Nggak ada nilai-nilai rohani yang dihasilkan. Orang nggak pernah mandang lu sebagai anak Tuhan. Orang mandang lu sebagai, ya orang yang asik aja udah. Diajakin ngomong jorok, ayo. Diajakin ngerokok, ayo. Diajakin rusak, ayo. Diajakin baca Alkitab, nggak mau. Gitu. Ini maunya ke gereja doang. Ya kan? Lu bertumbuh di gereja itu kan? Karena lu pelayanan segala macam, bertumbuh. Tapi lu nggak berbuah. Dan Tuhan selalu nyari buah. Nah makanya gue tanya tadi, kalau kalian nanam pohon apel, biji pohon apel, kalian mengharapkan buahnya dong. Kalau apelnya nggak tumbuh buah, gimana? Harusnya sih normalnya ya, tebang kan? Cari benih yang lain yang lebih bagus, betul? Itu juga yang akan Tuhan lakukan. Sama orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku bertumbuh tapi nggak pernah berbuah. Tapi ingat, nggak ada pohon yang bisa berbuah tanpa bertumbuh, betul? Jadi tapi bertumbuh itu sesuatu yang wajib. Dan nggak ada pohon yang bisa berbuah tanpa bertumbuh, nggak ada pohon yang bisa tumbuh tanpa tertanam. Iya dong, semua ada urutannya, semua ada urutan. Gue pengen bertumbuh di gereja, tapi nggak mau berjemaat di salah satu gereja. Bullshit, lu bertumbuh. Lu nggak tertanam, gue kan orang independen. Gue maunya melayani Tuhan, memberkati banyak orang. Tapi lu sendiri nggak terdaftar di gereja manapun. Nah gereja itu kan organisasi doang. Yang penting kan tertanam dalam firman Tuhan. Kalau emang lu tertanam dalam firman Tuhan, kalau emang pengetahuan firman lu kuat, lu baca lagi kitab Ibrani. Janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan jemaat Tuhan. Jadi orang kalau mau berbuah harus bertumbuh, kalau mau bertumbuh harus berakar. Berakar caranya gimana? Tertanam. Lu tertanam di mana? Iya kali ada pohon jalan-jalan sama akarnya gitu di jalan, itu nggak mungkin kan? Jadi kita tetap harus tertanam di satu tempat, di satu wadah gereja yang memang bisa mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Karena orang yang nggak tertanam nih, tiba-tiba bikin ulah, wah gereja mana nih yang harus bertanggung? Dia orang gereja mana? Nggak tahu, hilang aja udah. Jadi kalau misalnya kalian mengundang satu hamba Tuhan ke gereja ini, tapi dia nggak jelas bergereja di mana, pikirin baik-baik. Kalau misalnya bikin ulah, lu mau nuntut kemana? Gereja mana? Kalau udah tahu gerejanya, sinode mana? Nah kayak gitu. Jadi bukan soal yang penting gua tertanam dalam firman Tuhan. Iya, kalau tertanam dalam firman Tuhan, pasti lu akan berjemaat. Pasti akan berjemaat. Nggak mungkin enggak. Makanya orang-orang seperti ini yang suka khotbah di mana-mana, diundang di mana-mana, tapi nggak punya gereja tetap, biasanya nggak jelas gitu hidupnya, ngalor ngidul dan sebagainya. Gue bisa sebutin lah. Ada beberapa nama di kepala gue yang sekarang bermasalah. Sekarang ini literally bermasalah. Makanya hati-hati. Jangan menggampangkan tentang tertanam di sebuah gereja. Jangan menggampangkan itu. Lu tertanam di gereja itu, tapi nggak mau pelayanan di gereja itu, nggak apa-apa. Bisa lu pelayanan tempat lain, asal lu tertanam di gereja itu. Ya kan? Jadi tertanam dulu. Jadi kalau kalian pengen nanam apel, karena mengincar buahnya, lalu ternyata pohon apel itu
hanya menghasilkan daun-daun sama batang sama cabangnya doang, yang berduri lagi, batangnya udah gitu nggak bisa dipanjat. Sedangkan kalian maunya buahnya, kalian mau apelnya gitu. Apa yang kalian lakukan kalau misalnya pohon itu nggak bisa memberikan yang kalian mau? Pasti ditebang dan dibuang. Udah gitu aja. Makanya kita kalau udah sadar kita menerima nutrisi dari Tuhan, kita udah dapat berkat dari Tuhan, apapun itu bentuknya. Kalau kita tidak menghasilkan sesuatu untuk Tuhan, ya kita bisa dibuang sama Tuhan. Ya pada waktunya nanti. Nggak seketika gitu. Karena Tuhan selalu kasih kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita kembali sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan Tuhan yang main asal potong gitu. Aku akan seneng potong, aku akan seneng pecat. Ya enggak gitu. Ada waktunya Tuhan akan ngambil tindakan. Kelihatannya Tuhan jahat gak sih? Ntar dulu ya. Kalau kita bahas ulang. Awalnya kita yang tadi ngambil biji apel untuk ditanam. Kan dia tanam dulu. Tanam, kasih pupuk, disiram ya. Barangkali dinyanyiin gitu kan ya. Terus kadang-kadang tubuh dipeluk-peluk gitu kan. Baik nggak? Baik, jelas dong. Dia memperlakukan benih itu dengan baik. Tapi ketika pohon itu tumbuh dan tidak menghasilkan sesuatu seperti statusnya, yaitu pohon apel, maka di situ keadilan bertindak. Gua udah tanam, gua udah sayang-sayang, gua udah bela. Kemarin waktu daunnya bolong-bolong, gua ganti pupuk. Gua benerin lagi. Pas udah gede, kurang ajar, nggak ada hasilin apa-apa. Terus dipotong. Adil nggak kalau kayak gitu? Ini tempat bukan buat lu berarti. Ini tempat buat pohon yang lain. Adil kan? Tapi awalnya baik kan? Baik. Tapi kalau seandainya pohon itu tumbuh, apelnya apa yang dilakukan? Dipanen dan akan terus dirawat. Betul ya? Nggak bakal dipotong dong. Aneh dong. Tumbuh pohon apel, amit-amit potong. Kan nggak gitu kan? Nggak mungkin dong. Ya kan? Kita juga seperti itu kan? Kita udah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nggak mungkin dibuang sama Tuhan. Itu nggak mungkin. Firman Tuhan bilang gini, sumbu yang mulai pudar nyalanya, buluh yang mulai patah terkulai, nggak akan dipatahin. Maksudnya gini, sampai titik penghabisan Tuhan nggak akan membuang kita. Walaupun lu udah berjuang, tapi hasilnya kayaknya kok nggak sama kayak yang lain. Enggak, Tuhan nggak akan buang kita. Itu firman Tuhan udah janjiin. Lalu kalau kita lihat lagi firman Tuhan yang lain, dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, nyanya itu gede kan? Yesus. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bisa nggak disimpulin kalau begini? Berarti ini artinya Tuhan ngomong barang siapa nggak percaya sama Tuhan akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya sama Tuhan, dia bakal dihukum Tuhan. Bisa diartikan seperti itu nggak? Kalau kalian baca ayat ini. Coba baca baik-baik. Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Tuhan yang hukum kan ini? Kalau kalian baca ayatnya. Oke, biar nggak bingung. Nggak apa-apa, gue emang sengaja bikin kalian bingung ya. Sengaja, supaya masuk ke ilustrasinya. Seandainya gue sekarang menyajikan 2 makanan. Misalnya, gue sajikan 2 makanan nih ya. Ya salah satu dari kalian apa ya. Gue sajikan 2 makanan depan mata kalian. Terus gue taruh nih makanannya nih. Ya, gue taruh. Misalnya buat Jenny. Jen, nih kok ada makanan buat kamu. Kamu kan lapar nih. Coba kok kasih tahu nih ya. Ini makanan beneran. Nah, ini racun tikus, Jen. Kamu mau yang mana? Beneran dong. Normalnya ya. Tapi kalau misalnya Jenny malah ngambil racun tikus terus dia makan, salah siapa? Bukan salah gua dong. Gua udah kasih tahu, Jen, ini makanan, ini racun tikus. Lu lapar kan? Ih, makan. Lu makan racun tikus. Terus pas makan lu keracunan, terus lu salahin gua. Lu yang kasih makan gua racun tikus. Gimana? Kembali lagi ke yang minggu lalu kan. Ini orang aneh kan. Lu sendiri yang ngambil keputusan.
Ketika salah, udah dikasih tahu itu salah. Lu ngambil itu, lu nyalahin orang. Padahal udah dikasih tahu yang mana makanan, yang mana racun. Di ayat tadi ditulis gini. Berada di bawah hukuman. Bukan akan dihukum Allah. Bukan akan dihukum Tuhan. Jadi orang yang menerima, yang percaya sama Tuhan, nggak akan dihukum. Karena akan dibawa Tuhan dong. Tapi yang nggak percaya, berada di bawah hukuman. Contoh lagi gini. Ini buat perjamuan kudus. Nanti malah main. Enggak, perjamuan kudus ini nggak ada racunnya. Tenang. Itu cuma contoh. Tenang. Ibaratnya gini. Ada orang tenggelam di laut. Siapa ya sekarang ya? Nopi deh. Nopi, misalnya tenggelam di laut. Lontong gitu ya. Tenggelam di laut. Terus datang gua. Bawa ada kapal gitu. Waduh, Nopi tenggelam nih, selfie. Guys, ada yang tenggelam guys gitu. Kan orang kan gitu ya, selfie konten dulu baru tolongin kan. Atau sambil kasih sambil konten. Siapa ya? Bodoh. Enggak ada. Gua enggak ngomongin siapa-siapa. Ada aja pokoknya kayak gitu. Ada aja pokoknya kayak gitu. Nah, terus gue datang pakai kapal. Terus gue bilang ke Nopi gini, waduh, lu kasian banget. Ayo, gue turunin pelampung yang ada talinya, maksudnya biar lu masuk ke pelampung itu, lalu gue angkat. Ya dong? Ayo, masuk. Ntar gue angkat. Terus Nopi jawab gini, apaan sih gini? Nggak perlu, tolong. Gitu lagi. Dia mau tetap tenggelam di laut dan berharap tiba-tiba selamat. Ngerti nggak? Dia berharap untuk selamat, tapi tetap dalam posisi tenggelam. Nggak, gue mau tetap posisi kayak gini, tapi selamat. Salah siapa kalau sampai dia mati? Salah sendiri. Pertolongan udah datang. Udah ditolong, datang. Lu menolak pertolongan itu. Dan lu berharap lu selamat. Dan ketika lu nggak selamat, lu menyalahkan orang lain. Nah ini kebanyakan orang kayak gitu kan. Ya, ketika udah dalam kondisi yang nggak bagus, dia cari siapa yang bisa disalahin. Ini akan banyak contoh kita hari ini. Lalu kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini bicara tentang pilihan. Gue gak akan bosan ngomong tentang pilihan. Karena dunia ini semua pilihan kan. Kayak tadi, Jan mau yang mana? Mau yang makanan beneran apa racun? Pilihan kan? Pilihan. Ayat ini pun bicara tentang pilihan. Mau selamat? Percaya Yesus, jangan makan biskuit. Oh, gak ada yang tahu ya? Oh iya, nah pinter. Tahu juga akhirnya masuk jokes gue. Ya kan? Kalau mau selamat, percaya Yesus. Ya boleh, kalau mau makan biskuit, ya silakan. Gak apa-apa. Ya. Karena keselamatan hanya datang dalam Kristus. Artinya, kalau tidak memilih Kristus, kita tidak bisa diselamatkan. Bukannya karena kita tidak memilih Kristus, lalu Kristus baper. Terus langsung menghukum kita. Enggak gitu. Nah ini dikata ini diselamatkan. Artinya apa kalau diselamatkan? Berarti awalnya posisi kita adalah orang yang perlu untuk diselamatkan. Yesus datang menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tolak kedatangan Yesus, kita tetap dihukum. Bukan karena Tuhan yang menghukum. Lu tetap mau di situ, nggak mau ditolong sama Yesus. Jadi, ngerti nggak sekarang? Jadi kalau tidak percaya sama Tuhan, kalau tidak percaya sama Kristus, artinya bukan Kristus yang menghukum. Sampai situ ngerti nggak? Tapi justru karena lu sedang berada di bawah hukum, berada di bawah hukuman, Kristus datang buat ngangkat kita. Tapi kalau lu menolak pertolongan itu, ya lu nggak ketolong. Sesimpel itu. Sesimpel itu kan. Semuanya ini pilihan makanya. Mau ditolong, percaya Yesus. Kalau lu nggak percaya Yesus, ya sudah, tetaplah lu seperti itu. Tetap sebagai orang-orang yang memang akan dihukum. Karena dari awalnya kita semua ini nggak layak untuk ditolong kan. Sejak awal. Kita berada di bawah hukum dosa. Sejak awal. Kenapa kita bisa ada jaminan keselamatan?
Karena Yesus yang menjamin kalau lu percaya sama gua. Nih, gua ini akses buat ketemu Bapa. Maka Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yuk, gua jadi pintu nih. Mau percaya nggak? Kalau ada orang mau kesini nih, datang ibadah di gereja ini, tapi nggak kenal Koko gitu, nggak kenal Livi, mungkin dia temannya Jennifer, temannya Nei, atau temannya Nopi. Gue pengen deh ibadah di gereja home. Tuh, tapi gimana ya, gue nggak kenal gembalanya. Ya udah, ayo datang sama gue. Orang ini akhirnya bisa datang gara-gara kalian yang jadi aksesnya gitu. Kayak gitu. Orang bisa diselamatkan karena Yesus jadi akses buat ketemu sama Bapa. Sampai sini ngerti? Oke. Puji Tuhan, ngerti. Banyak manusia jahat di dunia ini. Banyak manusia jahat di dunia ini. Dia yang membuat dirinya hancur karena pilihannya, tapi menyalahkan orang lain. Pernah dengar gak ada anak ya SMA atau apa? Gua nih jadi melarat kayak gini gara-gara bapak gua. Gara-gara emak gua. Gara-gara ini, gara-gara itu. Pernah gak? Kadang-kadang kita dengernya antara mau kasihan atau kayak agak gimana gitu kan, ya kan? Tapi kita kalau belum tahu cerita benernya, kita emang nggak boleh ambil kesimpulan sih. Cuma orang ini nggak pernah bangkit dari melaratnya itu karena dia berhenti di menyalahkan orang. Dia nggak mau bangun, dia nggak mau bangkit. Ya sudahlah, mungkin benar itu salah orang tuanya dulu, mungkin benar itu salah mamanya dulu. Tapi kalau lu mau hidup dari yang dulu-dulu itu, lu nggak akan pernah bisa maju. Nggak pernah bisa bangkit. Kalau lu adalah orang lelet sejak dulu, dan lu menyalahkan orang lain, lu akan lelet terus sampai kapanpun. Kayak gitu. Contoh gini. Kita mau ke pik nih, misalnya. Misalnya apa kenyataannya? Kita mau ke pik nih, ya kan? Ya misalnya. Terus gue tanyain, yuk ntar kita ke pik ya. Pakai mobil Koko aja ya. Ya lumayan jauh nih pik. Ada berapa kilo? 10 kilo ada kayak kurang lebih lah ya. Ayo naik pik. Ke pik. Naik mobil gitu. Iya. Nah, terus ada satu orang yang menolak buat ikut. Nggak usah kok, nggak apa-apa. Gue jalan kaki aja, udah biasa. Kelihatannya hebat ya kan? Gue jalan kaki aja, udah biasa. Gue tahu jalan tikus. Mobil nggak muat, jalan tikus ya. Kok orang muat gitu. Gue tahu jalan tikus gitu. Ada satu nih yang nolak nih. Oh ya sudah, ya dong, nggak usah paksa dong. Ya kan, masa gua ranting? Nggak, lu ikut gua gitu kan, nggak gitu. Ikutlah beberapa yang mau ikut. Siapa nih kira-kira yang nggak mau ikut? Oh iya. Oh iya bener juga ya, gue lupa apa itu. Pokoknya ada satu yang nggak mau ikut gitu. Ada satu yang nggak mau ikut. Gua nggak usah kasih nama lah. Anggaplah katakanlah namanya Mawar gitu ya. Ada satu yang nggak mau ikut. Dia mau jalan aja. Ya udah, kita pergi dong naik mobil. Asik. Pakai AC, naik tol, dan sebagainya. Nah ini orang jalan. Di jalan, dia kehujanan. Ternyata hujan deras. Jalan terus. Lagi jalan, ada kendaraan lewat. Kena genangan, nyiprat dia sampai ke muka-muka. Udah kena ciprat. Dia kecapean karena jalan kaki 10 kilo. Oh, udah kecapean, rambut lepek. Udah keringetan, kehujanan, kena sinar matahari. Udah gitu dia aus karena jalan terus. Nggak bawa duit. Nggak bisa beralih cari Gojek atau apa gitu. Udah gitu jalannya lama. Akhirnya kita udah sampai di pik. Dia 4 jam kemudian baru nongol. Begitu sampai di pik, kita lihat bentuknya udah nggak karu-karuan. Ya kan? Terus dia marah-marah. Karena dia jalan kaki, kita naik mobil. Ini orang kalau bukan orang jahat apa? Kan udah ditawarin. Ya kan? Banyak gak yang kayak gitu? Banyak gak yang kayak gitu? Salah sendiri. Salah sendiri. Emangnya pik sebelah rumah gua kan enggak. Jauh ini pik. Lu yang udah dibilang pakai mobil, masa jalan kaki? Terus dia marahin gua misalnya. Marahin gua. Lu kalian, mungkin dia nggak berani marahin gua karena mungkin gua leadernya. Marahin kalian, lu curang lu semua, lu naik mobil lu nggak nemenin gua, apa lu nggak setia kawan lu, kayak gitu. Lah, terus kita jawab, udah diajakin, lu nya aja nggak mau. Nah, jawaban klasik biasanya apa? Mana gua tahu kalau bakal kayak gini, betul nggak? Suka gitu kan?
Udah diajakin bikin salah, pas ditegur balik, mana gua tahu kalau gitu. Kalau tahu gini mah gua bakal mendingan naik mobil. Lah, ya sama kita juga gak bakal tahu kalau bakal hujan. Ya kan? Justru karena itu kita antisipasi naik mobil. Masa lu ngajakin orang susah? Orang udah diajakin supaya nggak susah, lu pilih untuk susah. Salah sendiri kan? Bukankah gue udah baik awalnya nawarin naik mobil? Betul ya? Diakui ya gue ya, kalau gue baik kan, udah nawarin kan, gue nggak bilang nggak karena lu siapa, bukan siapa-siapa gue, lu nggak usah naik mobil gitu. Nggak gitu kan? Gue tawarin naik mobil. Tapi karena dia nolak, lalu terjadi hal-hal yang tadi gue sebut, terus dia marahin kalian, gue sebagai pemimpin kalian akan balik marahin dia. Karena semua ini terjadi karena dia memilih pilihan yang salah. Itu yang namanya adil. Gue membela yang lebih benar. Gue memang baik awalnya. Tapi setelah terjadi yang seperti itu, gue harus membela mereka yang nggak salah dong. Enak aja lu marah-marahin orang salah lu milih yang buat kayak gitu. Kayak gitu. Padahal, kalau kita lihat firman Tuhan bilang gini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah orang tadi, si Mawar, Mawar yang jalan kaki. Ada gak sih cewek yang mau jalan kaki kayak gitu? Kok Mawar ya? Nah orang tadi, kalau setelah kejadian itu, dia sadar, dia salah dan minta maaf. Gua secara pribadi bakal maafin dia. Tapi kalau dia tetap marah dan maki-maki kita semua, enggak, pokoknya salah lu semua. Curang lu semua naik mobil. Gua jalan kaki gitu. Kalau masih kayak gitu, ya firman Tuhan bilang ya mendingan nggak usah temenan sama orang kayak gini. Karena dia memilih untuk hidup seperti itu. Sekarang gue tanya sama kalian mau nggak temenan sama orang kayak gini? Orang dia yang salah, dia yang ngotot. Dia nyalain orang lain. Kayak gitu. Nah Tuhan juga pasti akan bertindak seperti itu. Tuhan Yesus itu baik. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus juga adil. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan udah baik kok. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Silakan. Yang nggak mau datang jangan ngelunjak. Jangan rese. Kalau nggak mau datang udah sono. Nggak usah datang ke gua. Tuhan akan membantu mereka yang mau datang. Yang nggak mau datang ya sudah. Emang ada ayatnya. Yang nggak mau datang gua sambar petir semua. Gua suruh Odin sama Thor nyerang. Zeus dah. Gitu. Tuhan kayak gitu. Kita cuma, kadang tuh gini, banyak orang cuma mau tahu kalau Tuhan itu baik. Cuma mau tahu kalau Tuhan itu baik. Tapi kita tutup mata kalau Tuhan itu adil. Hasilnya, kelakuan kita jadi busuk. Kita anggap Tuhan itu jadi kayak babu kita. Makanya banyak orang gak benar, yang kerjanya gak benar, rajin kasih persembahan gede lagi. Kenapa? Karena di kepala dia, gua kerja udah busuk kayak gini, ke gereja kasih persembahan lah, cuci dosa. Dia pikir karena kebaikan dia, Tuhan langsung lupa kejahatan dia. Nggak bisa. Kita nggak bisa memilih untuk hidup dalam dosa, gereja jadi kudus, keluar gereja busuk lagi, ke gereja lagi jadi kudus lagi. Nggak bisa. Tuhan bilang, orang nggak bisa hidup dengan dua tuan. Lo harus pilih, Tuhan atau Mamon. Alkitab udah bilang kayak gitu. Semua harta kita nggak bisa beresin urusan kita sama Tuhan. Enggak. Kita dibenarkan oleh karena iman. Orang yang keluar dari gereja dan hidupnya jadi rusak, sengaja lagi, itu karena dia nggak punya iman. Kenapa dia nggak punya iman? Karena dia nggak pernah baca Alkitab. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Semuanya nyambung dong. Iya kan? Nggak bisa lu bilang, gua ini orang beriman tapi nggak pernah baca Alkitab. Nggak mungkin. Karena syarat untuk bisa supaya iman timbul adalah dengan baca Alkitab. Makanya kenapa gue selalu sebut baca Alkitab terus. Tapi percayalah gini, sekalipun kita mau tutup mata gitu, kita nggak mau tahu tentang yang lain. Kita mau tahu kek, nggak mau tahu kek tentang siapa Tuhan,
itu tidak akan mengubah karakter Tuhan. Dia Tuhan, dia itu baik, dan dia itu adil. Sama kayak orang bilang, tiba-tiba ngomong sama kita, gue gak percaya Tuhan itu ada. Ya terserah. Lu mau percaya gak percaya Tuhan itu ada, Tuhan tetap ada. Iya dong. Emangnya kalau misalnya bilang, gue gak percaya yang namanya Levi Dominika itu eksis. Mau lu percaya gak percaya, tetap ada dia di sini. Iya kan? Sama kayak Tuhan, lu mau percaya gak percaya, Tuhan tetap ada. Mana buktiin? Ya datang sama dia. Lu gak pernah bisa ketemu Tuhan, bukan karena Tuhan gak ada. Lu gak mau datang pada Tuhan. Kalau dia yang mau nyari gua, dia yang cari gua dong. Udah 2000 tahun lebih yang lalu dia datang nyariin kita. Dan sekali untuk selamanya. Setelah dia mati, bangkit, dan naik, sekarang udah kebalik posisinya. Kita yang harus cari Tuhan. Karena sejak awal, dari mulanya, Tuhan dulu yang nyari kita. Tuhan udah ngambil bagian itu. Makanya udah gak bisa disanggah lagi. Tuhan gak ngerti gua. Ntar dulu, lu yang gak ngerti Tuhan. Tuhan itu baik sama adil. Dia akan membalaskan sama kita. Baik itu kebaikan kita atau kejahatan kita. Karena firman Tuhan bilang gini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan sesat makanya. Hanya karena lu gak percaya bukan berarti itu gak ada. Ayat ini udah cukup jelas tentang bagaimana kalau Tuhan itu adil. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Para leader, semua leader itu harus paham soal ginian dan ngajarin ini sama semua orang-orang. Leader itu ya satu, leader di gereja gua misalnya. Tapi kalau di rumah kalian udah punya anak, kalian leader anak-anak kalian. Kalau kalian punya jabatan di kantor dan punya anak buah, kalian leader anak-anak buah itu. Dan kalian harus ngajarin tentang ini. Apa yang lu tabur, akan lu tuai. Lu mau suka nggak suka, lu setuju nggak setuju, itu akan terjadi. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Pertanyaan gua adalah, kalian nabur apa? Apa nih yang kalian tabur? Semua itu taburan loh. Males, itu taburan. Nabung, itu tabur. Apalagi memelihara hidup kudus, itu nabur. Kalian akan nuai suatu hari nanti. Suka ngomel, nggak jelas. Suka nyeletukin suami. Dia konfirmasi dulu, suka apa? Langsung konfirmasi lo dia lo. Apa? Awas lo ya. Itu pun nabur. Betul? Betul. Iya. Kita nih udah belajar nabur udah lama. Kan minggu lalu gue cerita ya, kita banyak berbuat baik sama orang lain. Tapi orang yang pernah kita baikin itu, sepertinya sih belum ada sampai hari ini yang membalas kebaikan kita. Tapi kita nggak khawatir. Karena akhirnya Tuhan memakai orang lain untuk membalas kita. Kita menuai di tempat lain. Makanya jangan pernah khawatir saat kayak gitu-gituan. Nah, yang terakhir sebagai penutup. Ini akan menjelaskan tentang kebaikan dan keadilan Tuhan. Ini Ulangan 30 ayat 19 itu bilang gini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Nah, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Semuanya ini tentang pilihan. Tuhan kasih kita pilihan. Di dunia ini selalu ada dua hal. Kalau nggak Tuhan, setan. Kalau nggak berkat, kutuk. Kayak gitu-gitu. Ada pilihan kan? Semua pilihan. Bahkan kalian, mungkin kalian ke tempat minum gitu. Atau tempat apa gitu. Pilihan kan? Kalian lihat, apa, yang mana gitu kan. Pilihan. Tapi Tuhan ketika memberikan kita pilihan, dia tuh nggak maksa. Oke, lo yang ini pokoknya. Pokoknya kamu yang ini. Nggak gitu. Dia kasih pilihan. Dia kasih tahu nih, ada A sama B. Ya, ada A sama B. Nah, kalau mau yang baik, yang ini nih. Nah, Tuhan udah kasih tahu. Kalau mau yang baik nih, yang ini. Tapi tetap pilihan. Kalau lu masih milih yang nggak baik, ya itu semuanya ditanggung diri lu sendiri.
Kalau kita masih milih yang bukan disaranin sama Tuhan, yaitu kebodohan kalian sendiri. Karena kalian sudah memilih yang di luar dari saran Tuhan. Padahal Tuhan udah baik, kasih tahu yang baik yang mana. Kalau kita tetap pilih yang di luar dari saran yang Tuhan kasih atau apa yang sudah firman Tuhan katakan, di saat itulah keadilan Tuhan bekerja. Karena Tuhan yang kita sembah itu baik dan adil. Tuhan memberkati.